Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasihi. Kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Kamis Putih, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku lagi ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepadamu, orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sampai di sana nas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada, firman Tuhan yang akan kita bahasnya dan yang akan kita dengarkan pada saat ini merupakan bagian dari pesan terakhir yang telah Yesus sampaikan kepada para muridnya. Ketika Yesus bersama dengan para muridnya, Yesus memberitahukan akan kematiannya. Yesus memberitahukan akan apa yang terjadi kepadanya. Bahkan ketika di dalam perkumpulan pada saat itu para murid bersama dengan Yesus sedang berkumpul, Yesus memberikan pengajaran-pengajaran terakhir. Pertama sekali, Yesus membasuh kaki para murid, yang menunjukkan ini merupakan bagian dari pengorbanan yang akan Yesus lakukan. Lalu setelah Yesus membasuh kaki para muridnya, kemudian Yesus memberitahukan bahwa akan ada salah seorang dari para muridnya yang akan mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Dari ke-12 murid itu, satu orang menjadi pengkhianat. Dan ketika mereka makan perjamuan malam yang terakhir, maka pada saat itu Yudas meninggalkan mereka. Nah, lalu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia." Banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang muncul di dalam benak dan pikiran kita. Kenapa Yesus harus memberikan sebuah perintah baru kepada para muridnya setelah Yudas pergi? Ini mau menunjukkan bagaimana sebenarnya dari semua para muridnya yang mendengarkan perintah baru itu, yaitu yang benar-benar mengasihi dan yang benar-benar mendengarkan dan hidup dalam perintah Tuhan. Maka firman ini Yesus katakan, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Yang dimana Yesus sudah memberitahukan bahwa kemana Yesus pergi, tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sana. Karena apa?
Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Kedudukan manusia dengan Allah tentu berbeda. Jalan yang ditempuh oleh Yesus tentu juga jalan berbeda. Pengorbanan yang Yesus lakukan merupakan cara Tuhan untuk menebus manusia dari keberdosaan. Maka ketika ada juga orang yang melakukan pengorbanan oleh karena Injil Kristus, itu bukan untuk tebusan, tetapi itu sebagai bentuk keyakinan dan kekokohan imannya untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti para martir yang mati setelah Yesus. Maka Yesus katakan, kemana aku pergi kamu tidak akan bisa datang ke sana. Karena apa? Karena kedudukan manusia sekali lagi tidak akan pernah sama dengan kedudukan Tuhan. Lalu Tuhan katakan, Yesus katakan kepada para muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini juga hal menarik. Bagaimana sebenarnya ketika Yesus memberikan perintah baru. Perintah baru yang Yesus sampaikan di sini bukan berarti hal yang baru yang mereka dengarkan. Karena hidup soal mengasihi itu sudah diajarkan jauh sebelum Yesus mengajarkan. Yaitu dalam kitab Kejadian juga katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi Yesus katakan di sini, apa yang baru? Yesus tidak meninggalkan kepada para muridnya itu warisan kekayaan atau kebijaksanaan. Tetapi Yesus mewariskan kepada mereka, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus katakan supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yang artinya, kasih yang Yesus ajarkan dalam kebenaran firman Tuhannya pada saat ini, ajarannya yang disampaikan kepada para muridnya, yaitu kasih yang menunjukkan pengorbanan. Bahkan yang kedua, kasih yang Yesus ajarkan yang harus dilakukan oleh para muridnya, yaitu menjadi sebuah identitas diri bagi para muridnya. Maka Yesus katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dari mana orang mengenal mereka muridnya? Itu ketika mereka mampu mengasihi. Sama seperti Tuhan, sama seperti Yesus telah mengasihi mereka. Kasih yang Yesus ajarkan kepada para muridnya ini merupakan kasih agape. Kasih yang memberi tanpa mengharapkan kembali. Kasih yang Yesus ajarkan tentu kasih yang berbeda dengan kasih yang ada di dunia ini. Jikalau selama ini para muridnya mengasihi itu mempergunakan kasih dunia, yaitu jika aku mengasihi engkau, maka kamu harus mengasihi aku. Tapi Yesus katakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sekalipun banyak hal yang tidak pas dilakukan oleh para muridnya, tapi Yesus benar-benar mengasihi. Kasih yang Yesus lakukan yaitu sebuah kasih yang memberikan kesadaran, yang memberikan semangat, yang memberikan hal yang baru. Jadi kasih ini bukanlah kasih yang sama seperti yang ada di dunia ini. Ini menjadi hal yang menarik. Lalu yang ketiga, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang akan tahu. Nah, pemberitaan Injil yang paling baik seperti yang Yesus ajarkan pada saat ini bukanlah pemberitaan di atas mimbar. Bukanlah pemberitaan seperti berkhotbah pada saat ini. Tetapi pemberitaan Injil yang terbaik mempertunjukkan akan kasih Kristus adalah pemberitaan yang dilakukan dalam kehidupan yang benar dan taat. Artinya apa? Orang akan melihat kasih yang kita miliki, Injil yang kita percayai adalah Injil yang hidup jikalau kita mampu saling mengasihi.
jikalau kamu saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Kamis Putih ibadah kita pada saat ini, kita mau diajarkan bagaimana mengasihi seperti Allah. Apa yang dimaksudkan mengasihi seperti Allah? Yang pertama sekali, mengasihi seperti Allah yang dimaksudkan dalam tema kita pada saat ini, bagaimana mengasihi seperti Allah itu harus ada pengorbanan. Dalam ibadah Kamis Putih yang kita rayakan pada saat ini, kita mengenang bagaimana proses kesempurnaan kasih yang Yesus pertunjukkan, yang Yesus bawakan, dan yang harus kita imani. Yesus rela merendahkan dirinya, membasuh kaki para muridnya. Sebagaimana ini menjadi simbol bagaimana juga Yesus membasuh dosa kita. Yang kedua, pengorbanan yang Yesus tunjukkan, yaitu pengorbanan yang sempurna di dalam kasih. Yang artinya seperti apa? Jika engkau mengatakan bahwa engkau adalah mengasihi istrimu, anakmu, suamimu, maka akan ada pengorbanan di sana. Pengorbanan itu sebagai bukti kesempurnaan kasih yang engkau miliki dalam kehidupan. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini dalam ibadah Kamis Putih ini, kita diberikan sebuah pengajaran yang baik. Bagaimana mengasihi seperti Allah. Mengasihi seperti Allah berarti tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat suku, tanpa melihat bangsa, tanpa melihat perbedaan. Tetapi justru kasih ini menjadi sebuah pengikat bagi kita. Bahkan kasih ini yang Yesus sampaikan, seperti mengasihi seperti kasih Allah, yaitu bagaimana kita mampu mengasihi orang yang selalu menyakiti hati kita, mampu mengasihi orang yang mengecewakan kita, mampu mengasihi orang yang benar-benar membuat kita berduka dan merana. Karena kita mengasihi mereka karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti yang saya katakan dalam perikop kita ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi siapapun itu. Bagaimanapun orangnya, bagaimanapun jahatnya, kita harus tetap mengasihinya. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Hiduplah dalam kasih Allah, dalam ibadah Kamis Putih pada saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.